datang di kantor lucu nih karena aku sendiri yang desain covernya kan bisa desain lucu. Terus bagiin ke beberapa teman kantor gitu. Terus mereka bilang bagus nih mas, aku bilang bohong kamu. Karena pengen aja waktu itu lagi suka folk. Ternyata dengan gue megang gitar akustik itu yang gue konsentrasikan tuh chord-chord lagu. Jadi situ gue terinspirasi untuk Selamat datang di Office Hours. Aditya Sofyan debut dengan merekam lagu-lagunya secara independen di dalam kamarnya hingga ia mendapatkan julukan musisi kamar. Terkenal dengan lagu pertamanya berjudul Adelaide Sky yang fun fact-nya nih dirilis pertama kali salah satunya di stasiun radio Indonesia atas kerja kerasnya Dance Lovers. Kerennya, lagu ini juga langsung menarik perhatian salah satu komika Indonesia untuk dijadikan soundtrack filmnya. Kira-kira seperti apa ya proses Aditya di industri musik ini? Langsung aja yuk kita ngobrol bareng dengan Aditya Sofyan. Here we go! Dan sahabat itu dia Aditya Sofyan. Yeay! Coba suaranya lebih keras lagi. Gitu dong. Luar biasa teman-teman di kantor ini. Walaupun ini pagi-pagi dikejar deadline tapi mereka semua semangat. mantap. Mungkin karena ada Mas Aditya Sofyan di Enggak sini juga. hari ini. Gimana kabarnya Mas? Saya berusaha untuk baik selalu. Oh ya ampun, wah itu gimana tuh berusaha untuk baik selalu? Itu dalam sekali itu tuh maknanya. Karena baik tidak otomatis harus diusahakan. Oh betul sekali. Wah gila, dari pagi-pagi baru pertanyaan pertamanya udah dalam nih. Oke, ini kita ngobrol-ngobrol nih hari ini. Banyak banget pertanyaan yang aku tanyain. Aku mau nanya nih pertama nih. Mas Adi tuh pertama kali bergelut di dunia musik udah 16 tahun ya berarti? 16 tahun Mas, seumuran sama aku. Kamu 16 tahun? Wah, underage dong. Underage aku. Ya, saya harus jaga jarak ini. Oke gini ya. Udah 16 tahun hampir bergelut di dunia musik. Awalnya gimana sih? Kita ngobrol dari titik awalnya dulu nih sampai terjun dunia musik. Awalnya gimana? Awalnya cuma hobi bermusik seperti remaja-remaja growing up biasa. Remaja growing. Ya, saya belajar gitar. Sebetulnya dari SMP kelas 2 tuh udah pengen jadi musisi somehow, gimana di musik lah gitu. Oh gitu? Ya cuman, kok jadi panjang ya jawabannya, tapi gak apa-apa ya. Kalian ada tim editing iya, kan? emang di sini kita boleh sepanjang mungkin, tenang. Iya, jadi dari itu sudah suka musik dari SMP, cuman ketika kuliah mau ngambil musik juga, tidak masuk ke jurusan musik, lalu aku ambil desain. Loh kenapa dari musik? Jadi emang dari awal sebenarnya maunya musik tapi... Maunya musik, cuman udah daftar gitu, kita nggak keterima masuk. Terus laporan sama ayah nggak masuk nih sekolah desain. Terus kata bokap, ya kamu kan ya udah nggak apa-apa, kamu kan suka gambar-gambar juga nih, ini ada sesuatu yang baru. Waktu itu grafik desain baru. Oh iya, lagi ada masanya grafik lagi udah sini coba. Ya udah aku masuk ke sekolah desain terus kerja di advertising selama lupa guys, selama banget. Pokoknya sampai lama tuh ngantor berarti ya. Dari 2001 udah di advertising, 2008 kayak mulai. Jadi walaupun aku nggak masuk sekolah musik tapi masih hobi gitar. Hobinya tuh gitar aja. Hobinya gitar. Lalu di 2008 itu ada kayak satu masa ada yang namanya lagi ngetren itu sound card. Sound card itu kayak istilahnya kita bisa pasang device di komputer kita di rumah, lalu kita bisa rekaman musik. Jadi tuh yang biasanya sebelum itu kan orang tahu kalau rekaman musik kudu di studio dong, sewa apa segala macam. Ini lu bisa rekaman sendiri di rumah dengan masang alat ini di
komputer. Itu aku mau coba, aku oke. mau coba beli deh, pasang di komputer. Nah udah pasang di komputer tuh, jreng, lucu ya, kerekam ya gitu. Ya udah dari situ bikin lagu sih, mulai bikin lagu. Oh, tapi berarti dari situ mulai ke-trigger tuh untuk diseriusin gitu. Itu karena aku masih dalam keadaan berkantor di periklanan, lalu aku bikin lagu aja karena hobi. Apa istilahnya, aku bikin beberapa rekaman di CD waktu itu, CD-nya masih kita cetak di ruko gitulah. Oh iya, masih ngerekam sendiri gitu Iya, CD-nya, ada kayak sendiri. nyetak sendiri di ruko karena aku nggak ada koneksi untuk di musik dijual. Kayak kalau lu ke toko musik terus CD lu bisa dijual di situ gimana sih caranya, itu nggak kebayang. Karena pekerjaan aku kan di iklan. Jadi ya udah kita rekam aja sendiri, terus di press, di copy, diperbanyak di ruko-ruko gitu deh. Oh gitu. Waktu itu berapa ya kayaknya? Apa, Mas aku mau cetak 20 ya, nggak bisa Mas, minimal 100. Gue pikir 100 buat apa, banyak amat, tapi ya udah 100 datang di kantor, lucu nih, karena aku sendiri yang desain covernya kan bisa desain lucu. Terus bagiin ke beberapa teman kantor gitu. Terus mereka bilang, bagus nih Mas. Aku bilang, bohong kamu. Terus dari situ tuh, karena banyaknya CD, mau diapain lagi, waktu itu tuh di masa kayak 2007, kurang lebih 2007 itu, di radio waktu itu masih ada kayak chart di radio yang iya. chart indie Chart istilahnya, indie yang chart. dimana lo bisa, band lo bikinan sendiri, lo kirimin, maksudnya itu lumayan tren lah waktu itu. Maksudnya walaupun memasuki masa-masa akhirnya, tapi the idea of make your own recordings, terus stream ke radio, sini kita puterin, itu ada. Itu ada di Bandung juga, beberapa radio juga ada. Itu aku tertarik, maksudnya ini ada nggak ya, maksudnya yang gue bisa kirim ke radio terus mereka mau puterin lah di chart indie. Waktu di search itu cuman ada satu di radio Prambors, mereka ada yang namanya New Bass Chart. New Bass Chart gitu. Jadi ya oke lah, aku kirim ke sana. Tanpa kenal siapa-siapa tuh? Tanpa kenal siapa-siapa, cuman dikirim ya udah. Akhirnya dapat di konteks sama orang di sana, ini lagumu mau kita puterin nih beberapa gitu. It's like, oh shit, oke. Terus akhirnya diputerin, ya udah silakan, beberapa lagu masuk ke peringkat nomor 1 selama beberapa minggu di situ. Nah di situ tuh ada lagu aku satu lagu judulnya Adelaide Sky, lalu itu dilirik sama Raditya Dika, waktu itu dia mau bikin film pertamanya. Karena dia juga kuliah di Adelaide ya, berhubungan. Jadi boleh dong pakai lagunya. Oh ya silakan. Jadi dari situ sih. Dari situ sih. Waktu pertama kali akhirnya kan berarti itu kan bener-bener nggak kayak sekarang yang udah organik banget tuh, bagiin teman-teman, ngirim ke radio sendiri. Terus pertama kali akhirnya diputerin gitu di radio, responnya gimana? Kayak langsung telepon tetangga semua suruh dengerin? Enggak sih, aku kayak menikmati momen itu sendiri. Oh iya? Di kamar didengerin sendiri, wah saya bangga terhadap diri saya. Dan lagu gue, maksudnya seorang kantoran gitu yang nggak punya background musik apa segala macam, bikin lagu dan lagunya diputer di radio, itu wah seperti menikmati lukisan apa gitu sambil gitu aja sih. Akhirnya tuh 100 CD itu habis nggak? Nah ketika itu dipasang di radio kan mulai ada awareness tuh. Nah kita zaman itu juga sudah ada awal-awalnya online branding, online presence lah. Waktu itu bentuknya masih, kalau sekarang udah Spotify ya. Dulu itu masih zaman aku MySpace namanya. MySpace, iya. MySpace itu di sebuah website di mana, ini pelajaran sejarah juga ya. Pelajaran sejarah, saat ini menjadi pelajaran sejarah ini. Buat adik-adik ini pelajaran sejarah. Dulu ada website namanya MySpace yang dibikin khusus untuk mostly band-band independen. Iya. Kalau lo band dari manapun, ini website dari US, dari Amerika. Kalau lo punya lagu-lagu bisa upload ke situ dan lo bisa pasang profile band lo siapa segala macam gitu. Nah, gue create online presence di situ, MySpace. Lalu gue announce di MySpace, aku masih ada sisa nih CD waktu itu EP ya, isinya masih 5.
Kalau kalian minat, aku kirimin ke kalian, ongkir gratis semua dari aku. It's free CD, ongkirnya juga dari aku. Oh. Nah itu jadi mau mas mau itu jadi aku amplopin sendiri, aku tulis, aku kirim di online waktu itu masih bentuknya orang belum nge-vlog ya guys, orang masih nge-blog namanya. Coba Oh iya masih nge-vlog masih. Dulu namanya blogging, dulu namanya blogging, belum iya. vlogging. Ya itu kalian mengetik Ya. tulisan artikel di ya you can put some pictures, but vlogging was a few years later. Ternyata udah jadi pelajaran sejarah blogging. Jadi ketika gua bagikan CD sisa ini ke audience, mereka ngeblok tuh. Oh gitu. Mereka ngeblok, jadi banyak informasi tentang aku jadi banyak di internet. Oh, jadi semacam kalau mungkin sekarang ngirim ke media di review gitu kan. Ini berarti orang bener-bener fans sendiri yang dengar mereka nge-review sendiri. Iya, dari ngeblok gitu. Oh, terus abis itu apa yang terjadi setelah itu? Habis itu diundang manggung aku nggak berani. Kenapa? Serius? Karena belum pernah manggung. Terus Adit mau coba nyanyi. Pertama yang ngundang siapa, inget nggak? Ada ya, masih orang dari New Bus. Kayak ada di Dharma Wangsa Square itu kayak ada space di atas nyanyi. Mas Adit mau nyanyi nggak? Nyanyi gimana? Kayak nyanyi aja. 45 menit, 60 menit. Buset mau ngapain 60 menit gue. Lagu udah berapa tuh waktu itu? Masih 5 waktu itu. Tapi lebih ke nggak berani sih, belum. Tapi lama-lama jalan juga sih, nggak berani nge-gig. Walaupun semua sendiri, gotong sendiri, naik ojek sendiri, pasang-pasang sendiri. Ke soundman-nya mas nitip ya sendiri, udahan. Terima kasih semua. Kalau orang terima kasih Jakarta. Terima kasih. Gue beres-beres. Habis selesai main langsung cabut colokan. Iya. Pertama kali akhirnya inget nggak tuh? Akhirnya kayak kan ditawarin main nggak berani tuh pertama. Akhirnya beraninya gimana? Dan di mana? Ingat nggak? Salah satu gig awal itu di universitas apa ya? Gue lupa, di dekat Semanggi itu ada universitas apa ya guys? Rame dong langsung di kampus gitu. Trisakti nggak ada kampus di situ ya? Ada Atma, ya. Iya. Di situ, gue main di situ lumayan sendiri. Tempatnya enak, orang-orang pada duduk nggak begitu banyak, tapi itu gue main 5 lagu gitu. Mereka tepuk tangan, lagi dong, kagak ada, udah habis lagi. Gue baru bikin 5. Terima kasih atas undangannya gitu. Terus gig pertama lagi tuh di UI tuh, gue lumayan sering banyak main di UI, yaitu naik ojek sendiri, yang ojek sendiri, pasang sendiri, kenalan sama soundman sendiri, pamitan ya udah mas jalan gitu. Salah satu gig pertama gue di Atmajaya dan langsung kampus sih. Berarti nyampe dari awal pertama kali naik panggung bener-bener sendiri ya, tidak ada Sendiri, pendampingan siapapun. Iya. Bener-bener DIY guys. Iya. Nah berarti kan itu kan udah mulai karena dulu semua DIY, jadi sekarang gue malas ngapa-ngapain. Kayak aku udah capek banget ngelakuin semua lu sendiri. urusan deh. Tolong bantuin lu saya. Lu kagak tahu 16 tahun dulu gue apa-apa sendiri, gue udah capek sekarang. Sekarang udah aku mau tinggal naik stage udah beres. Iya, urusin aja, tolong diurusin ya. Nah berarti kan itu kan switchingnya lumayan tuh, berarti dari akhirnya memutuskan dari kerja kantoran, waktu awal manggung masih ngantor kan? Berarti masih. Terus akhirnya bener-bener jadi musisi fokus full. Jadi musisi full. Itu keputusan yang besar gitu kan, itu gimana? Ya, awalnya gimana? Itu bukan kayak keputusan. Turning point-nya adalah ketika gaji dari band musik melebihi gaji kantor. Itu aja, simple sih. Iya, betul. Oke, aku setuju, itu adalah sebuah keputusan yang baik kalau begitu. Cuman itu transisi ya, itu bertahun-tahun ya sampai aku. Coba berapa lama biar teman-teman yang mungkin mau menjadi musisi mendapatkan pelajaran berapa lama? Aku main 2008. 2008 itu aku bilang gue ngantor ya, gue nggak bisa kalau weekdays gitu kan, gue pengen bisa weekend aja. 2008 aku main segala macam, terus kira-kira gue baru kayak full nyaman bermusik doang itu sekitar 2016-2017. Oh, berarti udah mulai ada gig weekdays ya? Gig weekdays boleh, kapan aja luar kota silakan. Pada saat, kan waktu awal self release tuh kan rekam sendiri tuh kan, dari si soundcard ya? Apa ya itu namanya? Iya, soundcard. Dari si soundcard itu,
inspirasinya apa waktu pertama kali bikin album dari EP 5 lagu itu, yang self-release? Apa sih yang menginspirasi nulis lagu? Waktu itu aku lama di main gitar elektrik lama. Dan keinginan aku adalah menjadi seorang gitar hero. Oh gitu? Seperti Eddie Van Halen atau segala macam. Cuman sangat tidak mampu sekali. Mainnya harus Jadi, ngangkat. iya yang main, kalau dalam zaman dulu mungkin tahun 70 atau 80-an ketika main gitar, kamu akan ditanyain, oh Anda main gitar, iya, rhythm atau melodi? Itu jokes bapak-bapak banget sih itu. Artinya, do you play the rhythm or you solo gitu. Gue berusaha untuk belajar solo gitar tapi nggak, rhythm gue agak lumayan gitu, playing chords. Jadi di satu masa ada yang gue switch gitar elektrik gue jadi gitar akustik. Oh, kenapa nggak switch? Karena pengen aja waktu itu, lagi suka folk. Oh. Ternyata dengan gue megang gitar akustik itu, yang gue konsentrasikan tuh chord-chord lagu. Dari situ gue terinspirasi untuk nyanyi. Ketika gue belajar elektrik kan belajar solo, belajar speed, apa segala. Ketika gue dikasih gitar akustik kok malah jadi lagu gitu. Berarti awalnya justru nyangkut sama, kan orang biasanya belajar akustik dulu, terus yang baru fokus ke elektrik gitu. Ini berarti kebalik ya? Kebalik, aku dulu dari elektrik dulu. Oh. Terus waktu itu berarti inspirasinya dari mana? Kalau untuk penulisan lagu? Dari cewek lah apalagi. Oh, dari cewek? Iya, betul. Untuk nembak atau untuk apa? Untuk berarti kan itu udah umur 30-an kan waktu itu, udah lebih serius dong melihat ini hubungannya. Untuk menyimpan rasa yang tidak bisa saya sampaikan. Oh, oke. Karena situasi ya. Oh, terus tahu nggak tapi ceweknya? Akhirnya tahu. Akhirnya tahu. Iya. Terus jadi? Ya, coba diganti podcast gosip sekarang. Oke. Sekarang kenapa sih? Nah, Mas Adit kan... Kalian mau nerusin yang tadi? Oh, enggak. Iya, makanya mau dijawab nggak? Jadi hubungan terlarang tapi. Hubungan terlarang, wah. Berarti jadi album lagi dong habis itu? Lagi meluncur album yang... Gue lagi bikin album dan lagu-lagunya adalah lagu-lagu terakhir gue buat dia. Oh wow, oke. Apa yang mana judulnya yang lagu itu? Lagi di mixing sekarang. Nantikan. Oke, baiklah. Kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya ya. Sebelum kita lanjut ke podcast gosip ini. Kan Mas Adit dapat julukan musisi kamar. Kenapa sih? Itu term dulu ya, dulu karena karena apa istilahnya? Gua kerja di periklanan. Itu biasa kita create konsep atau story behind our brand lah gitu. Jadi kayak ngerjain sebuah brand ya? Iya, jadi gua waktu itu memproklamirkan diri bedroom singer-songwriter gitu. Karena gua bikin lagu di kamar, sendirian. Bikinnya pun karena gua di kamar yang tidak soundproof gitu. Gua nggak boleh bikin lagu atau nyanyi yang kenceng-kenceng kan orang pada tidur. Jadi gua bikin lagu yang sampai sekarang. Oh, jadi makanya nuansanya pun nuansa orang ngantuk gitu, nuansa bedroom. Oh. Awal-awal juga gue masih bermain musik sendiri, tapi sekarang udah bisa full band. Sendiri juga masih oke gitu. Tapi ya itu dari dulu, dari brandingan awal gitu. Waktu akhirnya kan dulu kan biasa semua ngerjain sendiri. Akhirnya mulai kayak ngerasa bisa nih. Kan sebenarnya konsep awal kan berarti sebenarnya bener-bener solo kan, gitar akustik sendiri gitu. Terus akhirnya memutuskan oke, gue mau cobain main full set gitu ya. Itu mulai di album yang mana? Mulai ketika uangnya cukup, Mbak. Buat bayar session ini. Oh iya, betul. Itu setuju, setuju. Ya tapi energi yang dirasain kan beda kan kalau di panggung sendiri gitu. Iya, karena apa ya, itu juga tergantung, makanya kita sampai sekarang pun nggak selalu kita nggak selalu kita langsung hajar band ya. Kita selalu tanya, ini Mas Adit bakal main di mana, audiensnya seperti apa, dan gitu kita atur gitu. Jadi pelajaran yang gue dapat dari gue main gitar akustik sendiri dengan lagu melo di panggung tuh nggak semua orang betah.
ada yang kelihatan bosen gitu. Di Bandung gue pernah main terus yang nonton bilang, udahan ah tuh gitu. Yang Dia bilang, bener? Pernah dulu waktu awal-awal. Ongkosin aja orangnya pulang. Gue lagi main di belakang, kurang gue lagi ajar. main di belakang ada yang nyetuk, udahan ah tuh gitu, ada gitu. Terus, itu menyenangkan, itu cerita kehidupan. Jadi lebih ke younger audience ya. Aku bisa ngeliat dari panggung orang mulai wah, kakak betah kan nular juga ya ke Iya, panggungnya kalau audience. Ya, jadi sekarang kalau memang itu panggung gede, pensi kita ajar full band. Tapi kalau itu tempatnya lebih intimate, gue bisa gue sendiri atau dengan biola atau gue dengan keyboardist itu lebih. Nah, ini kan yang menarik, Mas Adit sering banget tulis lagu temanya kota. Ada Jakarta, ada Yogyakarta. Kenapa? Karena Kenapa nggak bertema candi misalnya? karena di kota-kota tersebut terjadi memori-memori cinta, Mbak. Oh, wah. Ada kejadian tersebut. Oh gitu. Apa membuat biasanya kalau misalnya terjadi di satu kota itu terjadi sebuah memori cinta yang terjadi tuh langsung nulis? Apa? Enggak, biasanya kita ke bawah-bawah dulu ke alam bawah sadar. Lalu Banyakan patah hati apa enggaknya? Kembali kita ke acara gosip ini. iya. Kalau nggak patah hati nggak jadi lagu. Iya, Mbak. betul ya. Iya. Apa tadi pertanyaannya? Ya kenapa kota? Kenapa bertemakan kota? Karena ya bersatu sama lain. Jadi ada Forget Jakarta dulu misalnya ya. Jadi kita dulu sama-sama tinggal di Jakarta, but she decided to move to Adelaide. Makanya ada Adelaide Sky. Sedih jauh banget. Adelaide Sky. Di satu masa dari Adelaide ini dia pulang ke salah satu kota di Indonesia, tapi gue dalam keadaan lagi nggak bisa nyamperin. Dia ke Jogja waktu itu, tapi gue nggak bisa nyamperin. Terus gitu deh. Berarti satu orang yang sama nih ya? Oh ya. Luar biasa sekali. Kita beri tepuk tangan buat orang tersebut. Karena berhasil menjadikan Sekian album. Ya. Dan saya jadi berpendapatan. Berpendapatan. Ya, terima kasih. Iya. Berarti kita harus berterima kasih. Iya. Oke. Setuju. Walaupun hatinya remuk tapi bisa makan lah. Enggak apa-apa. Iya. Enggak apa-apa. Karena kalau misalnya remuk, makan balik lagi. Apa sih ini obrolannya? Nah, di antara banyak lagu kan rata-rata berarti dari pengalaman pribadi ya? Ada nggak sih lagu yang hasil curhatan orang? Kalau dari obrolan ini kan rata-rata pengalaman pribadi kan? Ya. Curhat sendiri nih, ada nggak hasil curhatan orang? Ada satu album malah. Oh ya? Waktu pandemi, kita semua kan tiarap di rumah. Betul sekali. Dan semua kegiatan dari online gitu ya, macam-macam online. Dan tuh kita bikin kegiatan di mana, yuk gua mau bikin lagu-lagu, tapi kali ini nggak dari cerita gue ya, jadi dari cerita-cerita kalian pendengar. Jadi waktu itu kita adain, tapi jadi ceritanya kita adain live Instagram. Orang komen tuh, Mas, aku mau dong, aku mau cerita gitu. Aku random aja. Random lalu mereka cerita. Ada banyak yang cerita kan. Cuman dari cerita itu aku pilih yang buat istilahnya buat sense singer-songwriterku tuh ini kepilih lagu ini. Akhirnya dari banyak yang cerita kita pilih 8 lagu. Kita jadikan satu album. Judulnya Songs From Your Stories. Itu ada kumpulan cerita-cerita orang. Berarti itu dari beberapa cerita atau akhirnya satu cerita dari Enggak, satu? dari satu lagu satu cerita orang, satu lagu satu cerita orang. Gitu. Wah, itu adalah sebuah cara yang cerdas sekali di era pandemi. Terima kasih. Ya. Oke, dan setelah ini seru banget perjalanan Mas Aditya Sofyan. Kalau misalnya dilanjutin, karena pasti akan dilanjutin, banyak banget yang masih mau ditanyain. Oke, kalau gitu kita ngobrol-ngobrol terus. Stay tune in Office Hour. Office Hour. Lu dipuji dengan accent Amerika lu, dengan accent British lu, tapi begitu di Singapura tuh enak banget. Uncle got water ah. Uncle can smoke, no, go.